Halo, nama saya Anastasia Nabila Setiawan, NPM 1941255. Jadi pada proyek UAS kali ini, saya membuat sistem financial tracker di Microsoft Excel. Nah, tujuan dan alasan saya membuat sistem ini adalah karena ini adalah salah satu cara saya untuk manage personal finance saya dan menabung untuk mendapatkan barang yang saya inginkan. Menurut saya, sistem ini sangatlah penting untuk semua orang, terutama kaum milenial, karena kita tuh harus tahu duit kita kemana aja, kita menabung kemana aja, dan kita investasi di mana aja. Jadi pada financial tracker ini saya menggunakan rule 50-30-20. Jadi 50 itu adalah needs, itu adalah hal yang harus saya punya. Contohnya adalah listrik dan makanan. Lalu 20 itu adalah savings, itu adalah duit yang saya pakai untuk saya tabung dan saya investasi. Lalu sisanya 30 itu saya pakai untuk membeli hal yang saya inginkan. Jadi ini adalah sistem financial tracker yang saya buat. Nah, saya membuat sistem ini karena terinspirasi dari video Titan Tyra yang membuat cara untuk menabung dan investasi. Nah, yang ini ada tabel pertama itu pemasukan. Pemasukan di sini ada bulanan dan tahunan. Nah, di sini saya mencantumkan pemasukan saya. Ada gaji kantor, uang jajan, dan all shop. Nah, pada bulan ini saya masukkan jumlahnya semuanya. Lalu pada tahunan ini saya memakai rumus sama dengan lalu sel ini yang di bulanan, lalu kali atau bintang dikali 12, sama juga dengan yang tahunan untuk uang jajan, tahunan untuk all shop. Lalu ada total pemasukan, itu saya memakai rumus sama dengan sum tanda kurung buka dari sel ini sampai yang ini, lalu tutup kurung, jadinya seperti ini. Lalu unit tahunan juga sama, menggunakan rumus sum dari sel yang atas ini sampai yang sini. Lalu di bawahnya saya membuat tabel pengeluaran. Nah, di sini saya mencantumkan pengeluaran saya. Nah, ini ada sama juga, ada bulanan dan tahunan. Contohnya yang pertama ini pay yourself first. Ada emergency fund dan investasi. Nah, saya masukkan juga berapa pengeluaran saya dalam bulanan, lalu yang pada tahunan menggunakan rumus sama dengan sel pada bulanan, lalu bintang 12. Sama juga untuk yang investasi juga pakai rumus yang itu. Lalu yang kedua ada home needs. Ada house needs, itu ada ini home, pulsa listrik, pulsa HP. Tergantung pengeluaran setiap orang beda-beda. Nah, ini punya saya tulis seperti ini. Untuk bulanan saya masukkan juga sesuai pengeluaran saya. Lalu yang tahunan juga saya sama, menggunakan rumus sama dengan sel pada bulanan, lalu bintang, lalu 12. Untuk foodies, other consumption, self-care, entertainment, charity, itu semuanya juga saya pakai rumus yang sama. Lalu di bawahnya lagi ada pemasukan versus pengeluaran. Ini ada total pemasukan sama total pengeluaran. Nah, total pemasukan ini saya masuk total pemasukannya mana dia? Oke, karena di sini total pemasukan saya segini 6.500.000. Jadi saya tulis di situ juga 6.500.000. Sama juga yang tahunan bisa pakai rumus ini atau yang dari atas juga sama aja. Total pengeluarannya saya jumlahkan dari total pay yourself first, total house needs, total foodies, total other consumption, total self-care, total entertainment, dan total charity. Itu jadinya gini total pengeluaran. Lalu sama juga rumus untuk tahunannya
pakai dengan rumus sama dengan bintang. Lalu ada uang lebih kurang, itu rumusnya total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Oke, lalu sheet kedua itu ada actual report atau laporan keuangan aktual. Nah, di sini ada pemasukan. Saya di sini tulis ada monthly goal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember, lalu ada kolom tahunan. Jadi di sini itu sama seperti tabel yang di annual budgeting ini, tapi bedanya di actual report ini pengeluaran pemasukan saya ini saya data per bulan. Jadi pertama monthly goal ini saya tetapkan dong per bulan ya pemasukan saya kan segini. Jadi Januari itu saya masukkan contohnya 4 juta, Februari 4 juta, Maret 4 juta, April 4 juta sampai dengan selanjutnya. Sama juga dengan uang jajan 2 juta. Seandainya ada perbedaan tapi bisa dicantumkan di bulan mana juga dan angkanya bisa juga jadi berbeda. Contoh pada all shop ini pada bulan Februari 500.000, tapi pada bulan Maret 600.000, pada April 700.000. Lalu pada kolom tahunan ini saya mengenal rumus sama dengan sum buka kurung sel dari bulan Januari sampai dengan Desember lalu tutup kurung, jadinya seperti ini. Sama juga dengan yang tahunan uang jajan, tahunan shop. Lalu untuk total pemasukan yang monthly goal Januari, Februari, Maret, April dan selanjutnya itu juga menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, contohnya sama dengan sum dari bulan Januari ini sampai dengan yang ini. Lalu yang tahunan total pemasukan tahunannya juga sama dengan sum dari yang sini sampai dengan ini. Oke, lalu ada pengeluaran. Sama juga monthly goal Januari, Februari, Maret, April, Mei sama dengan Desember sama tahunan. Sampai dengan pay yourself first sama dengan charity. Nah, ini di bawah juga sama ada pemasukan versus pengeluaran. Ada total pemasukan, total pengeluaran dan juga uang lebih atau kurang. Monthly goal itu saya dapatkan dari ini, kolom yang ini. Lalu yang total pemasukan Januari, Februari, Maret, April, Mei ambil dari sini. Lalu kalau total pengeluaran yang Januari saya totalkan, saya pakai rumus tambah. Jadi saya totalkan dari ini contohnya total pay yourself first pada bulan Januari ditambah total houses pada bulan Januari, total foodies pada bulan Januari, total other consumption pada bulan Januari dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada rekening. Nah, ini saya pakai contoh aja karena saya pakai rekening mandiri. Jadi ada tabel emergency fund dan investasi. Tergantung ya apa aja dana yang di rekening kita, apa yang masuk dan keluar di rekening ini. Kalau dana yang nggak ada rekening ini ya jangan dimasukkan di sini gitu. Jadi ini contohnya 5 Januari. Ada in 700.000 dan balance-nya adalah 700.000. Lalu 5 Februari ada in lagi 700.000. Lalu balance-nya ini didapat dari balance bulan sebelumnya, ini di kolom di sel yang ini ditambah dengan in yang baru, in yang pada bulan ini. Jadi seperti ini. Sama juga dengan yang seterusnya ini semua. Ini juga untuk investasi juga saya pakai rumus yang sama. Oke, baik, terima kasih.